Hati-hati para ustadz-ustadz, para dai-dai, mubalik-mubalik, hati-hati, bertakwalah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau berdakwah yang ikhlas, kalau bertabligh ke masyarakat, apalagi di pedesaan, ya Allah, jangan sulitkan mereka. Hati-hati, mereka tuh ngundang antum-antum, apalagi yang dai-dai nasional tuh kadang-kadang ada yang jual ini, jual itu, dari daerah iuran-iuran. Hidup mereka itu kadang-kadang Allahu Akbar. Jadi kan sebulan cuma dapat 100.000, ada yang petani garam, ada yang kebun, cuma untuk lihat antum aja. Kadang-kadang mereka iuran demi antum datang gitu. Ya, bertakwalah kepada Allah tuh. Jangan cari-cari tarif. Jangan beda-bedakan tuh amplop ini, amplop itu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga koreksi buat kami, masukan, tolong didoakan ya supaya Allah ikhlaskan benar-benar. Jadi kita juga membentengi diri. Ini apa yang antum lihat sekarang ini wakaf ini teman-teman. Wakaf, alhamdulillah. Gedung Kuantum Akhir nanti kami sampaikan. Gedung Kuantum Akhir di Bekasi sekarang sudah wakaf. Ya, kami minta pada sahabat kami, ketua kepala BPN itu, supaya diproses sertifikat. Jadi alhamdulillah sudah jadi sertifikat wakaf. Jadi gedung kiainya wakaf, kemudian ini studio, alat-alat semua nih, rekam, alat rekam, kemudian di situ ada TV macam-macam, itu wakaf semua. Alhamdulillah. Jadi kita bentengi dengan itu. Ya, kalau antum temukan beberapa aset di kiai, sudah kita siapkan wakaf-wakaf itu semua. Saya cuma pakai sementara lah yang saya pakai saja. Ya, mungkin pakaian, dia beberapa mungkin saya pakai, kitab-kitab, selebihnya wakaf. Dan setelah dipakai pun selesai kan, nanti bagi lagi gitu. Saya bentengi dengan seperti itu supaya nggak ada orientasi-orientasi berlebihan pada dunia. Ya, nah sama pesantren juga sama. Tadi pas jeda ke Isya itu ada iklan tentang pesantren, itu wakaf semua dari tanahnya, bahkan tanahnya, kemudian juga bangunannya semua. Bahkan saya pun mewanti-wanti teman-teman yang bangun tuh, ya, bahwa ini adalah yang Anda bangun semuanya wakaf. Jadi jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan satu rupiah pun di dalamnya, karena wakaf semua lillah. Ya, bahkan kami pun tidak memiliki satu bagian. Saya membeli sedikit area tanah itu untuk kuburan dan pendampingan pada anak-anak yang belajar nanti. Jadi kuburan pun saya beli ya dari harta yang saya dapatkan supaya tidak mengambil bagian wakaf. Itu kita berusaha teman-teman, kita berusaha sebaik-baiknya. Nah, maksudnya apa? Supaya Allah ridha, karena ini kan proyek akhirat. Tapi tadi saya katakan alhamdulillah, alhamdulillah, walaupun kita ngejar proyek akhirat, ya Allah jaga dunianya. Ya, alhamdulillah nggak pernah minta-minta sama orang. Alhamdulillah Allah cukupkan, makanan mau makan ada, gitu kan? Buah-buahan habis datang, yang lain alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tidur bisa di mana saja. Jangan kira antum saya lihat saya tidur bisa di kasur macam-macam. Tidak, kadang di karpet yang diinjak orang-orang. Ya, kadang di kursi, kadang di setiap tempat yang bisa kita pijak, karena bukan dunia capaian kita. Sekali-kali latihan tidur di lantai, karena suatu saat kita akan di bawah lantai, itu kan. Ya, itulah teman-teman sekalian. Dan belum tentu jadi baik, apa banyak salah, masih banyak salah. Dilihat banyak salah, karena itu belajar pada kiai-kiai yang lain, ya. Belajar pada habaib, ustaz-ustaz yang ikhlas, dapatkan ilmu dari mereka. Kita nggak tahu di titik mana Allah berikan hidayah pada kita semua. Pada akhirnya wa iyaya fattaqun, kita masih sadar kata Allah yang disampaikan pada orang Yahudi di masa itu, kalian sadar ya, mesti takut, mesti cari bekal, mesti takwa, karena kepadaku kalian semua akan kembali, kata Allah, kepadaku kalian bertakwa. Makanya ayat itu kemudian diformulasikan dengan singkat, sering diulang oleh Nabi, terutama di waktu Jumat, esok setiap pekan Jumat, di Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua orang yang telah menyatakan beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan cara yang benar, jaga diri, ya, beribadah dengan baik, isi aktivitas hidup dengan benar sebagai ibadah pada Allah, jaga itu sampai wafat. Jangan sampai wafat kecuali dalam keadaan kenal Allah dan tunduk patuh kepada Allah. Kenal, tunduk, patuh, taat, namanya muslim. Ya, keyakinan disebut dengan Islam. Orangnya disebut dengan muslim. Jadi itu inti kajian kita di pertemuan malam hari ini, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Hati-hati para ustadz-ustadz, para dai-dai, mubalik-mubalik, hati-hati, bertakwalah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau berdakwah yang ikhlas, kalau bertabligh ke masyarakat, apalagi di pedesaan, ya Allah, jangan sulitkan mereka. Hati-hati, mereka tuh ngundang antum-antum, apalagi yang dai-dai nasional tuh kadang-kadang ada yang jual ini, jual itu, dari daerah iuran-iuran. Hidup mereka itu kadang-kadang Allahu Akbar. Jadi kan sebulan cuma dapat 100.000, ada yang petani garam, ada yang kebun, cuma untuk lihat antum aja. Kadang-kadang mereka iuran demi antum datang gitu. Ya, bertakwalah kepada Allah tuh. Jangan cari-cari tarif. Jangan beda-bedakan tuh amplop ini, amplop itu. Bertakwalah kepada Allah. Hati-hati para ustadz-ustadz, para dai-dai, mubalik-mubalik, hati-hati, bertakwalah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau berdakwah yang ikhlas, kalau bertabligh ke masyarakat, apalagi di pedesaan, ya Allah, jangan sulitkan mereka.
Hati-hati, mereka tuh ngundang antum-antum, apalagi yang dai-dai nasional tuh kadang-kadang ada yang jual ini, jual itu dari daerah, iuran-iuran. Hidup mereka itu kadang-kadang Allahu Akbar. Jadi kan sebulan cuma dapat 100.000, ada yang petani garam, ada yang kebun, cuma untuk lihat antum aja. Kadang-kadang mereka iuran demi antum datang gitu. Ya, bertakwalah kepada Allah tuh. Jangan cari-cari tarif. Jangan beda-bedakan tuh amplop ini, amplop itu, bertakwalah kepada Allah.